Salam teman-teman yang hadir di Zoom TAF. Selamat datang teman-teman Muslim, teman-teman Kristen. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi atau berdialog dengan teman-teman Muslim mengenai topiknya apa, Bang Juma? Itu 72 bidadari versus 100 istri. Ya. Nah, bagaimana tanggapan masing-masing yang berdiskusi? Sebelumnya kita kenalkan dulu, Bang Juma, Bang Juma. Baik, terima kasih Bang Fian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulkifli M. Abbas ya, dari Debater Muslim. Ya, hari ini akan berdialog secara santun dengan Bang Petro. Ya, semoga dialog kita ini bisa memberikan edukasi bagi dua umat, baik itu umat Islam maupun umat Kristen. Dengan harapan bahwa kita menjalin persaudaraan bukan untuk cakar-cakaran. Demikian sementara Bang Pian. Makasih. Ya, Bang Peter, mohon dikenalkan. Baik, selamat sore saudara-saudari. Mengapa saya menyapa kita semua saudara-saudari? Karena memang Kristus mengajarkan bahwa kita semua saudara-saudari di dalam Kristus dan menjadi anak-anak Allah. Itu sebabnya kita menyapa Anda semua adalah saudara-saudari. Tanpa membedakan agama, suku, kepercayaan, atau ideologi. Kita semua adalah anak-anak Allah. Baik Kristen maupun non-Kristen, kita semua adalah anak-anak Allah. Maka dengan semangat persaudaraan sebagai anak-anak Allah, Sang Elohim, perkenalkan nama saya Pedro Butros Peter Munte, ya, mencoba untuk berbagi pengetahuan dengan Ustadz Zuma. Semoga nanti dalam diskusi ini kita bisa saling memperkenalkan diri dan memperkenalkan kepercayaan kita semampu yang kita pahami. Walaupun pada kenyataannya memang tentu Zuma mewakili agamanya atau saya mewakili agama saya, tetapi kita akan mencoba memahami atau membahas sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita akan bisa saling menyayangi seperti pepatah mengatakan, karena kenal maka sayang, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, semoga dalam pertemuan sore ini kita akhirnya bisa menjadi saudara yang saling menyayangi dengan tulus. Demikian. Oke, terima kasih. Sebelum dimulai, kita berdoa aja, pimpin Pak Petro. Baik, mari kita berdoa. Bismillah, walibni wal rohul kudus, alilal wahid, amin. Ya Allah yang maha baik, yang maha kuasa, dan maha hadir, pada sore hari ini kami berkumpul untuk mencoba berdiskusi agar kami dapat saling mengenal Engkau dengan baik dan benar. Kiranya Engkau menganugerahi kami karunia Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga dalam diskusi ini kami sungguh-sungguh mau mencari kehendak-Mu dalam diri kami, bukan kehendak kami sendiri. Tetapi Engkaulah yang akan menyatakan diri-Mu kepada kami, bukan kami yang menyatakan diri-Mu kepada dunia. Semua ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, lewat perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Bismillah, walibni wal rohul kudus, alilal wahid, amin. Oke, terima kasih Pak Petro. Mungkin kita langsung aja ya, Bang Juma, tentang pemaparan yang tadi, topik yang tadi ya. Baik. Ya, selama 3 menit mungkin pemaparan atau opening statement, terserah deh. Ya, 3 menit. Bentar ya, bisa dimulai.
Siapa duluan, Bang? Ya, Bang Juma duluan nggak apa-apa. Bang Juma duluan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Pada sore hari ini kembali kita berjumpa ya, di acara yang adalah merupakan acara yang mengedukasi kita untuk mengetahui titik kebenaran dan tujuan keberadaan kita selaku makhluk yang dicipta oleh Allah untuk mencari kebenaran itu dan menemukan kebenaran itu, lalu kemudian menjalani kebenaran itu. Sering kita mendengarkan adanya tuduhan-tuduhan ya. Artinya tuduhan ini kemudian biasanya muatannya bersifat hujatan. Itu tidak bisa kita pungkiri karena memang di dalam kehidupan berislam ya, itu ada kategori hadits, ada kategori Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran ini tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sebuah yang bisa dijadikan sandaran untuk mengolok-ngolok ajaran agama Islam. Sehingga salah satu daripada materi yang kemudian biasanya digunakan oleh orientalis barat untuk kemudian mencari celah di dalam ajaran agama Islam itu adanya hadits. Memang kita akui bahwa di dalam Islam itu ada hadits ya, yang mana menerangkan bahwa manusia itu kelak akan, umat Islam itu kelak akan diberi ya 72 bidadari. Nah, namun hadits ini saya katakan bahwa hadits ini hadits yang kemudian dikeluarkan oleh Sahir bin Husayb ini, Hausab ini itu adalah hadits lemah karena dinilai mungkar. Kenapa mungkar? Karena menyisi atau melanggar daripada kode etik dalam pengkajian hadits. Jadi hadits ini menyelisih hadits yang sahih. Yang kemudian hadits yang sahih itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, di mana di situ hanya menjelaskan bahwa orang yang masuk ke surga itu kelak akan mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Nah, itu jelas hadisnya bahwa hadis Bukhari menerangkan rombongan yang akan masuk ke surga itu berwajah seperti bulan purnama, mereka tidak meludah, tidak beringus dan seterusnya. Lalu kemudian mereka dikatakan di situ akan mendapatkan 2 orang istri dari golongan malaikat. Nah, ini jadi hadis yang menerangkan tentang 72 bidadari itu adalah hadis lemah, hadis yang menyelisih daripada hadis sahih. Maka yang menjadi kemudian acuan bagi umat Islam adalah hadis yang sahih. Bagaimana kemudian hadis Bukhari menerangkan bahwa umat Islam itu akan memiliki masing-masing 2 istri yang mendampingi beliau ketika beliau orang Islam ini masuk ke dalam jannah. Nanti kita akan membahas lebih jauh dan dimaksud di sini 2 istri dari bidadari ini apa. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, terima kasih. Pak Petro, bisa dimulai Pak Petro. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Saya mulai dengan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Elohim Echad, amin. Jadi judulnya ini tadi 72 bidadari versus 100 istri ya. Sebenarnya saya tidak banyak yang mau saya sajikan karena pernyataan ini keluar dari pemikiran Ustadz Zuma yang saya sendiri tidak mengerti karena saya tidak pernah membaca, memahami atau pernah ada wacana di dalam kehidupan saya beriman sebagai Kristen adanya janji-janji 100 istri ya. Maka nanti kita akan senang sekali kalau Ustadz Zuma nanti akan coba memaparkannya tentang 100 istri itu. Tetapi apa yang bisa saya ambil benang merah dari diskusi atau topik ini adalah tentang tujuan akhir keberagamaan kita, ya. Artinya, walaupun tadi Ustadz Zuma tadi mempermasalahkan soal angka jumlahnya bidadari itu, ya nggak masalah, karena memang angka itu bermacam-macam. Ada yang 72, bahkan ada yang mengatakan Ustadz almarhum Zulkarnain yang dari Aceh yang almarhum mengatakan 72 itu yang lebih kecil.
bahkan ada lebih lagi dari seperti itu, ya. Kemudian Ustadz tadi membahas dari perspektif hadis, walaupun belum ada waktunya kali tadi menunjukkan hadisnya, ya, lalu mengatakan 72 itu adalah hadis lemah, ya, bahwa hadis lemah bukan berarti sesat, bahwa hadis doif itu bukan berarti salah, ya. Hadis lemah itu, doif itu tetap diakui kebenarannya, hanya kualitasnya lemah, ya. Kemudian lalu Ustaz Juma mengganti istilah bidadari itu dengan 2 istri. Saya tidak juga melihat itu dalam Al-Quran. Karena bidadari itu bukan golongan manusia, ya, tetapi suatu golongan yang kita tidak tahu, tiba-tiba diciptakan saja. Nanti kita bahas. Tiba-tiba diciptakan saja untuk memenuhi janji Allah untuk kenikmatan. Karena memang pada akhirnya kita sedang berbicara tentang eskatologis, ya, tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, di kehidupan yang akan datang. Bahwa dari penjelasan Ustaz tadi itu tidak ada sangkalan bahwa benar nanti akan disajikan reward, apakah itu namanya bidadari, apakah itu istri, ya, hanya jumlahnya kita nggak tahu persis berapa. Nah, nanti di dalam kekristenan saya tidak pernah menemukan ini, ya, menemukan itu habis bahwa habis, ya. Ya, waktu habis, ya. Baik, silakan. Terima kasih Bang. Jadi di dalam Al-Quran itu memang terdapat 9 istilah yang kemudian oleh terjemahan. Bentar, maaf ya, udah mulai ya. Ya, mulai langsung aja 3 menit. Bentar. Ya, langsung aja 3 menit. Oke. Ya, silakan. Baik. Jadi dalam Al-Quran itu seperti yang saya terangkan tadi, ya, bahwa ada kurang lebih 13 istilah di dalam Al-Quran yang kemudian oleh diterjemahkan dengan kata bidadari. Di antaranya hur'ain, kasiratu at-tarfi, kasiratu at-tarfi atraf, kemudian kasratun hisan, hurun masuratun. Ada 13 pokoknya, nanti arahannya itu semua diterjemahkan ke dalam kata bidadari. Nah, istilah-istilah ini kemudian memiliki makna dasar, ya, yang memiliki kedekatan makna rasional dari istilah-istilah yang satu dengan yang lain, yang memberikan kategori makna yaitu fisik dan juga non fisik terhadap apa yang disebut dengan bidadari tersebut. Nah, lalu kemudian secara fisik penggambaran bidadari sebagai seorang yang cantik, bermata jeli, sebaya dan seterusnya. Sementara secara material mereka penuh cinta, baik, terpelihara dan tidak pernah disentuh oleh manusia maupun dari golongan jin. Lalu kemudian perbedaan penggunaan lafaz istilah bidadari itu nyata menunjukkan perbedaan antara gambaran ketika Rasulullah Muhammad SAW itu menunjukkan kata bidadari itu atau kata azwajun mutahharatun itu pada saat dia di Mekah. Dan kemudian penilaian penggambaran itu, ya, tentang bidadari ini itu nilainya kemudian bergeser ketika dia di Madinah. Artinya bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW itu di Mekah, gambaran sebagai bidadari, sebagai perempuan, karena hal ini ditunjukkan sebagai target daripada situ adalah orang Arab yang memang menarik perhatian mereka tentang perempuan. Orang-orang jahiliyah pada masa itu memang ketertarikannya terhadap perempuan itu lebih cenderung. Lalu kemudian pada periode Madinah, Rasulullah Muhammad SAW itu juga menggunakan kosakata yang lebih netral. Jadi bidadari itu diberikan bagi orang-orang Muslim yang beriman, bertakwa dan takut kepada Allah. Jadi muatan daripada kata bidadari itu bergeser ketika dia di Mekah dan juga ketika dia di Madinah. Artinya bahwa ada sesuatu yang ingin diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW berkesesuaian dengan budaya orang-orang Arab pada masa itu untuk menarik mereka menuju kepada Islam. Itu poinnya. Lalu kemudian terkait dengan apa yang saya katakan bahwa di dalam pengajaran Yesus menjanjikan kepada pengikutnya 100 istri, itu bisa dilihat di dalam Matius 19 nomor 29. Bagaimana kemudian di sana Yesus menjanjikan bagi orang-orang yang meninggalkan semua orang yang dicintainya,
itu akan Yesus berikan kembali 100 kali lipat nanti di kehidupan yang akan datang. Demikian sementara. Ya, langsung Pak Petro itu 3 menit aja langsung kita. Baik. Jadi dari kesimpulan Ustadz tadi itu saya coba menyimpulkan saja tentang istilah-istilah itu, ya. Dari 13 istilah-istilah itu, ya, yang paling populer hur yang juga sering dibawa oleh Ustadz Syekh Zakir Naik, ya. Kemudian kalau dikatakan bidadari itu memang cantik segala macam, ya ada gambaran di Al-Quran, ya, bahwa jelas mereka cantik dan fungsinya itu jelas adalah untuk suatu kenikmatan. Dan dari penjelasan Ustadz tadi ini, saya tidak salah bahwa memang ungkapan tentang bidadari ini adalah suatu ungkapan yang harafiah, bukan yang literal atau metaforis. Dan itu bisa kita lihat dalam surat Al-Waqiah 36. Nanti dicek sendiri saja ya. Dalam surat Al-Waqiah 36, di sana dijelaskan fungsi bidadari itu semakin mempertegas bahwa gunanya hanyalah untuk pemuas nafsu, kenikmatan, bukan nafsu ya, kenikmatan. Dalam Waqiah 36, maaf, mohon izin membacakannya kalau panjang pendek kalimatnya kurang tepat, mohon dimaklumi. Faja'alnahunna abakaran, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, yakni perawan semuanya. Dan setiap kali suami-suami mereka menggaulinya, para suami itu menjumpai mereka dalam keadaan perawan kembali. Dan tidak ada rasa sakit, ngilu dikala menggaulinya. Ya, artinya apa yang saya pahami dalam membaca Quran ini bahwa sama dengan apa yang Ustadz Zuma jelaskan dari tadi, bahwa mereka ini adalah makna harafiah, bahwa benar-benar seseorang yang diciptakan. Saya tidak bisa mengatakan seseorang karena kita tidak tahu apakah ini orang atau bukan, karena dia diciptakan khusus. Ini inden ini para hur ini belum ada. Nanti langsung diadakan ketika kita sudah ada di jannah nanti dan sudah dinyatakan layak untuk mendapatkan jannah itu, maka langsung hari itu juga langsung fresh from oven, hurnya dijadikan. Soal jumlahnya memang itu macam-macam jumlahnya. Tentang Matius 19 ayat 29, saya pikir Ustadz salah kali memilihnya ya. Dalam Matius 19 ayat 29 itu tidak berbicara tentang itu, ya. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak ibunya, anak-anak atau ladangnya menerima Habis waktu. sekali lipat hidupnya. Ya, nanti kita lanjut ya. Matius 19 ayat 29. Selanjutnya silakan. Baik. Jadi ayat yang sahabat saya maksud itu Al-Waqiah yang tadi ya, faja'alnahunna abkara. Jadi di situ memang dijanjikan bidadari-bidadari yang perawan-perawan, itu betul. Jadi umat Islam ketika masuk ke jannah nanti itu mereka akan mendapatkan bidadari, ya. Nah, di berbagai ayat dalam Al-Quran itu diartikan secara jelas bahwa salah satu dari kenikmatan surga adalah adanya teman pendamping. Itu adalah kenikmatan yang ada di dalam surga. Ya, kalau kemudian teman-teman Kristen tidak memahami tidak mengimani hal seperti itu, maka saya katakan bahwa di dalam ajaran agama Islam, manusia kelak itu akan mendapatkan pendamping. Baik dari pendamping ketika dia masih hidup di dunia, maupun yang disebut dengan pelayan-pelayan yang ada di jannah kelak, yaitu surga. Terkait dengan apa yang harus saya pertanggungjawabkan, dengan apa yang saya katakan bahwa Yesus pun menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, itu bisa jelas kita urai ya di dalam ayat yang saya sebutkan tadi, bagaimana kemudian Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikut-pengikutnya. Ini yang jadi masalah kemudian adalah yang dijanjikan adalah pengikutnya. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu
dan kami mengikuti engkau. Kami meninggalkan segala sesuatunya dan kami telah meninggalkan engkau. Lalu kemudian Yesus menjawab ketika Petrus bertanya, apakah yang akan kami peroleh? Padahal segala sesuatunya kami telah tinggalkan. Di situ dikatakan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki, saudara perempuan, bapak, ibunya, anak-anaknya, atau ladangnya, mereka akan kembali menerima 100 kali lipat. Nah, di sini Lembaga Alkitab Indonesia mencoba untuk menghilangkan kata istri. Padahal di terjemahan lain, kata istri itu ada. Apalagi kalau kita melihat di ayat ya, di nomor 27-nya, di Matius 19 ini, itu sangat jelas Petrus mengatakan, kami telah meninggalkan segala sesuatunya. Berarti yang ditinggalkan ini juga termasuk istri. Karena keluarga intim semua sudah disebutkan di nomor 29. Ada ayah, ada ibu, ada bapak, ada saudara perempuan, ada saudara laki-laki. Tapi istri tidak disebutkan. Jadi ini Lembaga Alkitab Indonesia sengaja menyembunyikan kata istri, karena memang di situ akan dikembalikan 100 kali lipat. Kalau istri dikembalikan 100 kali lipat, berarti di surga laki-laki daripada pengikut Yesus, ya, itu akan mendapatkan 100 kali lipat daripada satu istri yang mereka miliki ketika hidup di dunia. Ini datanya valid nih. Jadi memang ada kemudian pencobaan untuk dihilangkan kata istri di situ. Tapi aslinya ada kata istrinya. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Zuma atas pemaparannya yang sangat luar biasa sekali. Suatu pemaparan yang sangat detail dan komprehensif dari Matius 19 ayat 29. Penafsiran seperti ini saya bisa mengerti dan saya bisa terima karena memang Ustadz Zuma menggunakan metodologi pemahaman reading comprehension Matius 19 ayat 29 dengan surah-surah Al-Quran seperti dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ya ayat 35 ya inna ansanahunna insaan ya sesungguhnya kami menciptakan bidadari dengan langsung ya. Ustaz Zuma sudah benar membaca Al-Waqiah ini dengan pendekatan harafiah ya, dan tadi sudah diakui bahwa memang sungguh-sungguh akan diberikan bidadari hur ya. Jadi memang narasi ini harus diterjemahkan secara harafiah nyata dan orang rela berkorban demi untuk bidadari ini, bahkan walaupun tidak semua ya, kita tidak bisa mengeneralisir, banyak teroris ya mengharapkan untuk bidadari ini ya, untuk mendapatkan bidadari bukan yang metaforis tetapi yang harafiah. Tetapi kita tidak bisa mengatakan Islam teroris karena tidak semua orang memahami atau menerima tafsir seperti ini atau menghalalkan cara itu. Nah, untuk Matius 19 ayat 29 itu sama sekali pendekatannya tidak bisa dipakai harafiah karena di sana Yesus menjanjikan akan memberikan istri keluarga, betul dalam bahasa aslinya, dalam kita ambil bahasa Inggris ya, and everyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive 100 and shall inherit everlasting life. Ini jelas sekali dalam makna metaforis. Karena bagaimanapun saya tidak mungkin bisa punya 100 ibu. Nggak mungkin saya bisa punya 100 ibu secara harafiah. Tidak mungkin saya bisa punya 100 ayah secara harafiah. Tidak mungkin saya bisa punya saudara laki-laki, perempuan secara genetik, secara harafiah. Tetapi ini semua adalah makna metaforis bahwa artinya ketika saya mengutamakan Yesus dan berjuang mati atau meninggalkan segala sesuatu demi Yesus Kristus, semua kita tidak akan dirugikan bahwa kita akan mendapat 100 kali lipat. Tetapi bukan harafiahnya istrinya, bukan harafiah adalah anak-anak, ibu dan bapak. Saya pikir itu hal yang sangat jelas sekali bagi orang yang bisa membaca. Karena 100 kali istri ayah saya kawin, saya tidak akan pernah punya 100 ibu, karena ibu saya akan tetap satu yang melahirkan saya. Maka pendekatan kita agak berbeda. Habis. Terima kasih.
Oke, jadi kalau sahabat saya Bang Petro mengatakan itu hanya merupakan hiasan, ya, yang pastinya Bang Petro sudah mengakui bahwa memang ada kata istri di situ. Berarti Yesus menjanjikan 100 kali lipat istri. Nah, terkait kalau misalnya diartikan secara metafor, ya, dianggap itu adalah sebuah gaya bahasa. Tetapi di dalam Matius 12 memang ada dikatakan ibu-ibu 100 ibu dan 100 bapak, itu memang nyata dalam kehidupan Yesus menggambarkan seperti itu. Di dalam nomor 47 sampai 50 misalnya. Maka seorang datang kepada Yesus, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu, dan lihat dan berusaha menemui engkau. Lalu kemudian Yesus itu menjawab dan menyampaikan kepada muridnya bahwa siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku. Lalu kata muridnya kata Yesus kepada muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dan dialah ibuku. Artinya, orang-orang yang kemudian bersama dengan Yesus mentaati perintah Tuhan, itulah saudaranya, itulah ibunya. Nah, saudara-saudaranya akan diperlakukan layaknya saudaranya. Ibunya akan diperlakukan, saudara-saudaranya yang ikut menjadi dia, yang dikatakan inilah ibu-ibuku, akan diperlakukan layaknya sebagai ibu. Begitupun istri akan diperlakukan layaknya istri. Jadi kalau kita berbicara mengenai hal ini, terkait dengan apa yang dijanjikan oleh Yesus, itu sudah valid. Dan Bang Petro tadi sudah mengakui bahwa memang ada kata wife di situ. Artinya Yesus memang menjanjikan seorang istri, menjanjikan 100 istri. Kalaupun nantinya ada pernyataan itu kan hanya majas, itu kan hanya istilah-istilah metafor yang kemudian untuk menyemangati orang-orang Kristen. Tapi faktanya yang dijanjikan di situ adalah pengikut Yesus. Contoh misalnya di dalam Matius, ya, di Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, tidak membenci ibunya, istrinya, anak-anaknya. Jadi mereka ini harus mengakui bahwa untuk menjadi pengikut Yesus harus membenci, dalam arti kata meninggalkan orang-orang yang dekat dengan orang tersebut. Untuk apa? Untuk menjadi pengikut Yesus. Dan tidak khawatir. Kenapa? Karena dijanjikan akan mendapatkan orang-orang yang sama tadi 100 kali lipat dalam kehidupan berikutnya. Lalu kemudian kalau misalnya itu hanya majas, faktanya di dalam kehidupan di surga, ya, itu ada kehidupan sama seperti di dunia. Makan, minum, duduk bersama, diberikan tempat tinggal, dan seterusnya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, karena data di dalam kitab sahabat Kristen itu ada. Bagaimana kemudian kerajaan surga itu digambarkan seperti orang yang sedang makan minum di sana. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Zuma, luar biasa penjelasannya. Lagi-lagi ada satu pemaksaan literatur atau sastra Injil ini disamakan dengan Al-Quran, surat Waqiah dan sejenisnya secara harafiah. Bahwa jelas sekali ini tidak bisa harafiah, apalagi seperti Ustadz Zuma sudah mengambil tadi Matius 12 ayat 42, ya, maka seorang berkata kepada, lihat ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang, siapa ke ibuku? Dia. Dan siapa saudara-saudaraku? Lalu dia menunjukkan ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Ya, jelas sekali itu adalah saudara metaforis, bukan saudara sekandung, bukan ibu kandung. Ya, ibunya tetap adalah Maria, ibunya adalah tetap satu, tidak bisa dua, ya, tidak bisa 10, ya toh? Artinya kembali apa mau dikatakan, bahwa yang mau dikatakan di sini adalah untuk menjadi seorang Kristen harus menempatkan Kristus sebagai pusat keberimanannya. Dan orang yang menjadikan Kristus dan meninggalkan, mengorbankan yang lain-lainnya demi Kristus, dia tidak akan pernah mengalami kerugian. Ya. Kemudian Ustadz Zuma mengangkat Lukas 4 ayat 26 tadi, ya, justru semakin mempertegas bahwa literatur ini mau mengatakan bahwa Yesus Kristus harus menjadi pusat keberimanan orang Kristen. Ya, Yesus harus lebih unggul dari ayah, ibu, anak, istri. Nah, itulah yang dilakukan oleh para murid-murid. Mereka meninggalkan keluarga, anak, istrinya untuk mewartakan Injil, yaitu. Tetapi apa yang mereka akan peroleh nanti, yaitu
suatu penghargaan yang sangat luar biasa, yaitu hidup kekal di surga bersama dengan anak istrinya nantinya. Kemudian tadi Ustaz juga sudah mengutip ya, bahwa di surga Yesus sudah pernah mengatakan bahwa di surga orang tidak kawin dan mengawinkan, mereka hidup seperti malaikat. Lalu untuk apa seorang 100 istri secara harafiah yang tugasnya seperti tugas hur dalam Al-Quran Waqiah tadi itu, ya, yang akan tetap perawan setiap kali selesai digunakan, dipakai oleh suaminya, itu lalu bertentangan dengan apa yang Yesus ajarkan, bahwa di surga orang tidak kawin dan mengawinkan, orang akan hidup seperti malaikat. Bagaimana orang hidup seperti malaikat? Ya kita tidak tahu, tetapi sepertinya itu adalah kehidupan sempurna, suatu kehidupan sempurna yang tidak dikekang oleh nafsu, kenikmatan, ya. Maka kembali saya mau pertegas bahwa saya benar membaca Al-Quran, bahwa Al-Quran tentang huri itu adalah harafiah, dan itu juga dipertegas oleh Ustadz Zuma dengan metodologinya yang mengira Injil sama dengan Waqiah, harus difahami secara harafiah, tetapi metodologi ini dalam banyak hal sangat tidak sesuai. Habis Pak Petro habis. Habis? Iya habis. Ya lanjut. Lanjut aja terus Bang Juma. Metodologi yang Ustaz Zuma itu kan bertabrakan dengan logika-logika. Habis Pak Petro. Nanti dilanjut lagi. Baik. Ya. By the way, saya mau hanya 45 menit aja ya, jangan terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang biasanya akan melebar kemana-mana. Oh iya, baru berapa? Iya. Baik, makasih Bang Petro. Jadi penggambaran kemudian secara garis besar dalam Al-Quran bahwa manusia kelak ya hidup layaknya manusia, merasakan sosialisasi, merasakan berhubungan dengan sesamanya manusia dan juga makhluk yang lain. Itu di dalam pandangan Islam. Itu sudah dikunci mati tuh. Jadi kebangkitan kelak di surga, manusia hidup layaknya manusia. Cuman manusia pada saat itu diberikan kelebihan. Lalu kemudian, kalau di dalam pengajaran Yesus, ya saya tidak mengatakan Kristen, dalam pengajaran Yesus, itu nyata bahwa memang kelak mereka ini dijanji istri. Kalau tadinya Bang Petro mengatakan, ya itu kan cuman hiasan aja, perkataan hiasan aja. Tapi yang terpasti adalah bahwa Yesus menerangkan kepada pengikutnya awal mula, mereka akan diberikan orang-orang yang ditinggalkan untuk menjadi pengikut Yesus. Jadi ketika mereka meninggalkan istri, kelak akan mendapatkan istri nanti sama 100 kali lipat. Nanti kemudian pemahaman bagaimana di sana ya itu wallahu alam, karena kita belum lihat, karena itu berbicara mengenai sesuatu yang masih gaib. Tapi yang perlu dijelaskan di sini mengenai surga, bagaimana kemudian ketika Adam bersama dengan Hawa di sana, mereka melakukan hidup sedaging gitu, hidup biologis mereka makan di sana, mereka melakukan layaknya manusia di sana. Artinya bahwa surga yang dijanjikan oleh Allah memang adalah kehidupan layaknya manusia saat sekarang. Sehingga sebagai kodratnya manusia, itu akan pastinya diberikan kesempatan hidup merasakan layaknya hidup kita di muka bumi ini gitu. Artinya bahwa ketika Yesus menjanjikan 100 istri, ya, itu adalah bukti bahwa kehidupan setelah kehidupan sekarang itu ada kawin mawin. Kalau misalnya sahabat Petro mengatakan di hari kebangkitan, iya di hari kebangkitan memang tidak ada kawin mawin karena orang baru bangkit, belum masuk ke dalam sorga, belum masuk ke dalam neraka. Tapi penggambaran yang ada di dalam kitabnya teman Kristen nyata menerangkan bahwa di sorga itu ada kehidupan layaknya di atas muka bumi. Itu yang perlu diperhatikan. Artinya bahwa ketika Yesus menjanjikan 100 istri, maka itu berlaku untuk pengikutnya. Nah, sekarang yang jadi masalah pengikutnya ini siapa? Kalau teman Kristen saya rasa memang bukan pengikutnya, tapi penyembahnya. Jadi wajar kalau misalnya teman Kristen tidak mau diberikan 100 istri nanti kelak di jannah, di surga.
Kalau dalam pengajaran Yesus, ya berdasarkan dalam kitab Anda, itu jelas menjanjikan. Kata wife itu istri, berarti 100 kali lipat. Ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana kemudian Yesus menjanjikan 100 istri ini kepada pengikut-pengikutnya. Nah, itu datanya ada, dan Bang Petro tadi sudah menjelaskan bahwa memang di situ ada kata wife, gunaika, ya, ada kata istri di situ. Nah, sama seperti penggambaran dalam kitab Kejadian 2, bagaimana kemudian Waktu udah habis. Oke, baik. Oke, bentar ya. Mungkin 3 menit terlalu singkat, saya bagi 5 menit. Gimana moderator dengan narasumber? Boleh. Tidak adil, Tergantung Bang Petro sih. Giliran saya 5 menit nggak adil untuk Ustadz Zuma. Nggak apa-apa 3 menit saja. Oke, 3 menit. Setelah Bung Petro nanti baru kita mulai. Tidak 5 adil menit ya. Zuma 3 menit saya tiba-tiba. Atau bagaimana Ustadz Zuma? Saya ikut aja Bang, nggak masalah Bang. Baik, nggak apa-apa 5 menit, nggak apa-apa. Oke, 5 menit ya, karena 3 menit terlalu singkat kalau saya lihat. Oke, 5 menit. Ustadz Zuma atas dalam ilmu sastra namanya ini adalah apresiasi teks ya, atau kritik sastra. Nah, jadi kritik sastra, kritik teks yang Ustadz Zuma itu tetap akan melanggar kaidah-kaidah ilmu reading comprehension secara utuh ya. Ketika mengatakan janji yang diberikan oleh Yesus itu, walaupun saya sudah jelaskan bukanlah makna harafiah, tetapi adalah makna metaforis ya. Lalu Ustaz Zuma memaksakan tetap akan diberi istri ya toh? Itu sama seperti dalam tata bahasa ini, ketika Ustaz Zuma dulu merayu ibu atau pacarmu di rumah, akan menyeberangi lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, gurun pasir kan ku lalui, dan lain-lain. Tapi sebenarnya Zuma tidak pernah mendaki gunung, tidak pernah mau menyeberangi lautan, ya. Tetapi apa yang mau disampaikan di sana, bahwa tekadmu, komitmenmu untuk mendapatkan huri itu sudah bulat, tidak ada lagi bisa membentenginya. Ya. Kemudian mengapa juga ini tidak bisa diterima secara harafiah, ya? Karena dalam Matius 22 ayat 30 kan Yesus sudah jelas berkata, karena pada hari kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya, lagi-lagi Ustadz Zuma mencoba memberi tafsir lagi, ya, nggak masalah sih, tetapi tafsir itu tidak akan bisa diterima dalam nalar Kristen, bahwa Anda membedakan hari kebangkitan dan hari masuk surga, itu ya hari kebangkitan itu ya adalah hari ya seorang ya, kalau memang dia pantas masuk surga sudah ada di surga, kan seperti itu, dan itulah untuk selamanya. Nah, kemudian lagi-lagi usaha Ustaz Zuma untuk menarik tafsir ini ke dalam tafsir harafiah semakin mempertegas pemahaman saya bahwa memang kita ini, agama kita ini berbeda tujuannya. Bukan masalah baik atau buruk ya, soal baik atau buruk biar pemirsa yang menentukan apakah tujuan agama Islam yang lebih mulia, apa tujuan agama Kristen yang lebih mulia, kita serahkan kepada pemirsa saja, bahwa memang tujuan akhir dari Kristen itu adalah untuk hidup bahagia di surga, dalam kebahagiaan abadi, bersama dengan Yesus sebagai firman Allah, sumber kehidupan. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah, menjadi saudara-saudara Yesus, dan kita semua di sana akan menjadi saudara, akan seperti ayah, ibu. Kita tidak akan kehilangan nilai itu di sana, ya. Tetapi lagi-lagi kita tidak akan diberikan istri secara harafiah seperti pada surat Waqiah Al-Quran tadi itu. Banyak hal ya, saya pikir ya, perlu kejujuran dalam menafsir satu kitab ya. Ketika saya mau memberi tafsir saya, suka-suka saya kepada Al-Quran, tetapi bertentangan dengan apa paham orang Islam atau agama sendiri, artinya saya harus berefleksi ulang untuk menahan diri, untuk tidak memaksakan diri. Tetapi sepertinya tafsir saya tentang kenikmatan itu dengan hur yang inden itu, yang nanti akan diciptakan fresh ketika saya sudah masuk surga, itu adalah harafiah ya. Nah, lagi-lagi saya mempertegas bahwa tafsir Ustaz Zuma itu
walaupun Anda memang berhak, setiap orang yang bisa membaca teks, bisa memberikan pendapat sendiri, tapi pendapat itu akan disangkal dan akan ditolak karena di luar akal sehat kekristenan, di luar ajaran Yesus Kristus sendiri. Saya pikir demikian ya tentang ini. Kalau ada waktu yang lebih, saya bisa infakkan kepada Ustadz Zuma. Baik. Oke, Bang. Ya, langsung. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Petro mengatakan di surga daripada milik Kristen itu bahagia. Tapi yang saya tidak bisa habis pikir, bagaimana kemudian bisa bahagia kalau kodratnya sebagai manusia dihilangkan. Sementara kehidupan di atas muka bumi ini, Allah atau Tuhan itu maha tahu tentang perihal yang dibutuhkan makhluknya bernama manusia. Kalau kemudian potensi-potensi yang ada pada diri manusia itu dihilangkan, kebahagiaannya di mana? Sementara hidup di sana itu bukan untuk sebulan, setahun, tapi untuk selamanya. Mana kebahagiaan itu ketika hak sebagai manusia dihilangkan? Itu bukan lagi kebahagiaan, tapi siksaan. Di dalam Al-Quran diterangkan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari asap neraka. Mereka di dalam surga itu dipasangkan, dikawinkan dengan bidadari-bidadari yang cantik. Nah, lalu kemudian sudah sangat jelas bahwa nantinya orang-orang yang bertakwa itu akan dipasangkan, akan dikawinkan, sekali lagi dikawinkan dengan bidadari. Kalau sudah dikawinkan, lalu apa yang salah ketika mereka itu melakukan hubungan intim? Tak ada yang salah. Nah, itulah kenikmatan itu. Kita nggak boleh munafik bahwa ketika manusia itu tidak kawin-kawin di dunia ini, siksa, Pak. Siksa itu kalau ada manusia yang tidak kawin. Maka coba kita lihat, sehebat apapun imannya orang Kristen, imannya orang Islam, pasti mereka kawin. Mau dia pastor, mau dia pendeta, pasti kalau tidak nanti muncul adanya tindakan-tindakan yang sifatnya tidak baik. Kenapa? Karena kodrat manusia dicipta oleh Tuhan memang kawin. Nah, itu salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada umat Islam. Mereka nanti akan suami istri di surga. Berbeda dengan surganya teman Kristen. Lalu kemudian di Al-Quran, surah As-Saffat, ya, di situ diterangkan bahwa hamba-hamba Allah akan dibersihkan dari dosa. Mereka memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Mereka ada surga-surga yang pun dengan nikmat pada mereka. Di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Mereka memiliki permadani-permadani dan seterusnya. Mereka memiliki pendamping-pendamping, bidadari-bidadari yang cantik, yang tidak liar pandangannya. Dan mereka adalah gadis-gadis jelita dan seterusnya. Jadi sudah sangat jelas bahwa di surga para bidadari itu bukan berasal dari kalangan pelacur, bukan dari perempuan sundal, tetapi mereka adalah wanita-wanita suci yang dipersembahkan Tuhan pencipta alam semesta kepada orang-orang yang beriman. Kenikmatan yang sangat luar biasa, Pak. Sangat-sangat luar biasa kenikmatan itu. Itu baru cocok disebut surga. Lalu kemudian adukan. Di surah Ad-Dukhan, ayat 51 dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada pada tempat yang aman. Di dalam taman-taman dan mata-mata air yang begitu indah sejuk. Mereka memakai sutra yang halus, sutra yang tebal, berhadap-hadapan. Demikian juga mereka diberikan bidadari. Di dalam mereka meminta segala macam buah-buahan diperoleh dengan secara mudah. Artinya, ayat ini sudah sangat jelas. Selain disebutkan akan mendapatkan bidadari sebagai pasangan, juga mereka tidak akan merasakan kematian, mereka merasakan hidup seperti di dunia. Artinya kehidupan umat Islam nanti di surga itu betul-betul istimewa gitu loh. Itu baru namanya surga. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 56, 57, bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia, mereka menjaga diri mereka. Lalu Allah mengatakan, nikmat Tuhan kamu yang mana lagi yang kamu dustakan? Kalau sudah kayak begini nikmatnya surga, ini baru bidadari loh. Kita belum berbicara yang lain. Jadi surga itu memang tempatnya pembalasan orang-orang yang melakukan perbuatan baik, yang menjaga dirinya ketika dalam kehidupannya.
Jadi surga menurut Islam itu adalah tempat kenikmatan, tempat di mana Allah membalas perilaku orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang bertingkah laku baik di dalam kehidupannya. Kasih sayang terhadap sesama manusia, kasih terhadap seluruh makhluk. Itulah yang dijanjikan oleh Allah. Tidak sama seperti kemudian ketika masuk ke surganya Kristen, mohon maaf, di sana ada perang naga, di sana ada mati lampu, di sana ada perempuan-perempuan bodoh. Bahkan kalau kita melihat lebih jauh, di sana diterangkan lebih dulu masuk pelacur-pelacur daripada orang-orang Kristen sendiri. Ini yang kalian sahabat-sahabat Kristen sebut surga. Nggak mungkin surga seperti itu. Maka benar saja Yesus menjanjikan 100 pendamping untuk orang-orang yang beriman dan menjadi pengikutnya. Silakan. Terima kasih Ustadz Zuma. Saya pikir Ustadz Zuma sangat gamblang dan jelas menggambarkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kata, kenikmatan, ya. Kenikmatan itu dipertegas oleh Ustadz Zuma dengan bidadari, ya, yang ini bukan manusia, ya. Betul, bukan manusia, dan kita tidak tahu ini jenis apa karena langsung diciptakan seperti saya katakan itu khusus untuk Zuma nanti begitu datang ke surga nanti, ke jannah itu kan. Nah, dan kelebihan dari bidadari ini kerjanya, fungsinya hanya itu saja. Dalam surat, nggak bisa share screen ya, dalam surat yang seperti kita bahas tadi itu, saya ambil satu surat saja supaya nggak terlalu panjang nanti kan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 35 itu ya, fungsi mereka ya, maaf ya, sex toys. Kenapa sex toys, ya kan? Karena mereka itu diciptakan perawan mereka, dan setiap kali diperawani oleh suami-suaminya nanti akan kembali perawan lagi, ya. Ya ini kenikmatan bagi si pria. Saya tidak tahu apakah bidadari itu juga turut merasakan nikmat, ya. Ya mudah-mudahan juga dia merasakan nikmat. Tapi kalau memang dia tidak juga merasakan nikmat, ya hanya untuk kenikmatan sang, maaf, tak nggak enak kalau dibilang si pria hidung belang, ya. Kemudian saya juga tidak tahu bagaimana perasaan, katanya akan dipersatukan dengan anak dan istri juga. Bagaimana seorang istri akan melihat suaminya bercumbu, bercengkerama dalam kenikmatan bersama bidadari ini, ya. Kemudian anak-anaknya juga bagaimana melihat bapaknya bercengkerama dengan bidadari dengan kenikmatan yang sangat tak terbatas. Jadi ingat seperti Ustadz Zuma katakan itu, bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 3 tahun, selamanya. Saya tidak bisa membayangkan seorang laki-laki, ya, 24 jam menikmati, memerawani. Tapi gak apa-apa. Seperti saya katakan tadi di awal, ini adalah soal pilihan. Pemirsa, silakan mana yang baik bagi Anda, mana yang cocok untuk Anda. Pilihan ada di tangan Anda. Itulah yang namanya kehendak bebas, free will. Anda bebas memilih kenikmatan atau kebahagiaan. Yesus menawarkan kebahagiaan, bukan kenikmatan. Di surga Kristen itu tidak ada kenikmatan di sana. Yang ada adalah kebahagiaan sempurna. Kenikmatan itu selalu merujuk kepada self, diri sendiri, keuntungan diri sendiri, kenikmatan diri sendiri. Maka saya juga bertanya-tanya, mungkin menjadi pertanyaan kita bersama, apakah bidadari itu juga turut merasakan kenikmatan? Saya pikir saya tidak tahu, tetapi melihat dari fungsinya yang dijadikan hanya untuk memberi kenikmatan, saya pikir ketika orang menggunakan sex toys, ya saya pikir sex toys itu tidak akan pernah merasakan apapun kecuali hanya memuaskan penggunanya. Kemudian tentang hidup di surga, betul, kenikmatan, ya, ini adalah pilihan, ya, kenikmatan atau kebahagiaan. Yesus menawarkan kebahagiaan sempurna. Ketika ditanya, kita kan manusia, butuh di sini, bagaimana nanti manusia iya, manusia nanti yang dibangkitkan itu bukan lagi manusia duniawi. Dia adalah manusia yang sudah dimuliakan, di mana seluruh pemikirannya, perasaannya sudah terpusat, disempurnakan di dalam Kristus. Ada kebahagiaan yang akan diperoleh, tetapi kebahagiaannya bukan pada selangkang. Kebahagiaan
di dalam selangkang saya pikir untuk sepanjang masa tanpa batas waktu akan menjadi derita sepanjang hidup. Inilah yang dimaksud dengan neraka dalam kekristenan, yaitu penderitaan sepanjang abad yang tanpa batas. Tetapi kebahagiaan tidak ada batasnya. Kebahagiaan tidak ada batasnya. Kebahagiaan akan menjadi kebahagiaan yang menggembirakan, tetapi kenikmatan yang tanpa batas akan menjadi neraka. Kemudian apa salah kawin dengan bidadari? Ya, saya tidak tahu apakah mereka dikawinkan atau dinikahkan. Mungkin nggak sempat saya cari di sini ya. Karena apakah mereka dia azwaja atau dinikahkan? Kalau dinikah itu beda dengan kawin ya. Artinya perkawinan itu adalah suatu lembaga keluarga, gitu. Saya tidak tahu bagaimana perasaan seperti ulang tadi anak-anak dan istrimu ketika harus 24 jam didipan-dipan, berlipat-lipat, katanya kan. Saya tidak mengerti, tapi apapun keputusan kita, itu adalah kehendak kita masing-masing, bisa pertanggungjawabannya pada diri sendiri. Dan Yesus tidak habis Pape itu habis. Yesus tidak menjanjikan 100 istri untuk digunakan. Pape itu ntar disambung lagi. Masih ada kah? Habis bang. Habis. Sebentar. Teman-teman yang ini coba mic-nya nanti jangan dibuka dulu ya, tunggu nanti. Mungkin 2 kali lagi ya. 2 kali lagi nanti bisa saling bertanya. Karena nanti pasti akan hanya hal-hal yang sama diapakan, masuk ke sesi berikutnya saja. Ya, sesi berikutnya ya, betul. Mungkin bisa bertanya, saling bertanya gitu. Boleh dong. Iya. Bertanya berapa menit ya? 2 menit aja ya. Jawab 5 menit. Bisa gitu Pak Petro, mau? Iya. Tolong admin diatur. Kalau bertanya itu dengan 1 kalimat, diawali dengan kata, jangan dengan pengantar tafsir, opini. Betul. Ya. Tadi udah lepas kan waktu 5 menitnya. Udah cukup ya. Sekarang biar tambah inilah. Saya nggak dikasih waktu bang. Hah? Kenapa? Nggak dikasih waktu 5 menit. Oh kayaknya Bang Juma udah tadi udah 5 menit kan? Bukannya udah adil tadi 2 kali. Oh ya udah, nggak apa-apa. Iya kan 2 kali ya? Iya bang. Enggak. Luar biasa Ustadz Juma. Saya sedang diskusi dengan Ustadz Juma sore hari ini. Thank you. Bentar nanti takutnya kurang 1 kali. Kan nanti nggak adil nih. Udah 2 kali apa belum nih? Tadi yang mulai 5 menit Bang Petro. Oh ya berarti 5 menit deh. Cuma habis ini 2 menit pertanyaan, 5 menit jawab. Cuma supaya pendalaman deh. Biar supaya yang nontonnya ini. Ya udah silakan. Oke. Jadi terkait dengan kenikmatan dan kebahagiaan itu ada 2 kata yang tidak bisa terpisahkan. Bahwa orang itu bisa berbahagia ketika dia merasakan kenikmatan hidup. Jadi kenikmatan ini tidak bisa kemudian orientasinya larinya ke hal-hal yang sifatnya seks mulu ya. Karena di surga daripada umat Islam itu ya tidak hanya yang seperti yang digambarkan seperti yang tadi kita bahas, bukan. Di dalam Islam sangat jelas bagaimana kemudian umat Islam itu hidup sama seperti di dunia. Jadi di dunia ini kita cuma tidak hanya melakukan hubungan suami istri saja. Terkait daripada apa yang Bang Petro sebutkan, bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan suami dan seterusnya. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa di dalam daripada kehidupan surga, seorang istri itu adalah wanita yang sangat berbahagia. Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Jadi di dalam surga itu istri itu akan sangat-sangat berbahagia di sana. Dia itu adalah seorang perempuan yang sangat berbahagia. Kenapa? Karena dia dikelilingi oleh pelayan-pelayan. Dia adalah ratu bidadari. Dan laki-laki beriman tidak akan mungkin memilih daripada bidadari itu kalau daripada ratu bidadarinya ada.
Karena kecantikan istri yang datang dari dunia ini itu jauh lebih cantik nanti di surga dibandingkan bidadari yang sudah begitu cantik. Itu lengkap datanya di dalam pengajaran ajaran agama Islam. Jadi kalau misalnya secara logika orang dikasih masakan dari tetangga, pasti suami ini lebih suka makan masakan daripada istrinya. Lalu kalau kemudian gambaran surga itu tidak sama seperti yang ada di Islam dengan Kristen, wajar. Tapi yang perlu dipahami di sini, di dalam pengajaran Bani Israel, orang-orang yang menjadi pengikut para nabi terdahulu, mereka memahami bahwa kehidupan setelah kehidupan di dunia itu adalah kehidupan biologis. Bisa kita lihat di dalam Yesaya 35, bagaimana kemudian penggambaran hidup mereka kelak nantinya. Mereka hidup laksana ketika dia di dunia. Itu ya yang disebut mereka dengan sebutan kehidupan setelah hidup yang saat sekarang. Kalau di Yesaya 34, penggambarannya itu adalah penggambaran neraka, lalu kemudian di Yesaya 35 itu penggambaran tentang surga. Bagaimana kemudian surga diterangkan di sana. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu yang datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran dari Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang yang bisu akan bersorai-sorai. Itu adalah tanda bahwa kenikmatan surga itu memang tergantung selalu menuju kepada hal yang biologis. Ini data. Maka kemudian wajar ketika Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalau sahabat Kristen keberatan, ya memang sahabat istri kan bukan pengikutnya. Itu yang jadi masalah. Terkait dengan surga, surga itu tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Tempat di mana manusia itu diberi upah. Bukan malah disiksa, dikekang, dihilangkan kodratnya sebagai manusia. Yang laki-laki berubah kemudian menjadi patung. Tidak bisa menjadikan dirinya sebagai laki-laki. Yang perempuan berubah menjadi patung. Tidak bisa menjadi perempuan. Hanya memuji-muji terus. Mendengarkan kecapi dari bapak terus. Surga itu tempat kenikmatan. Tempat kebahagiaan. Al-Quran dan juga hadits menerangkan bahwa jannah itu adalah tempat kesenangan. Tempat penuh dengan kenikmatan. Tempat penuh dengan kebahagiaan. Balasan bagi amal perbuatan kebajikan ketika di dunia. Begitu juga ketika di neraka, tempatnya orang-orang yang menutup diri terhadap kebenaran. Jadi di dunia sebagai manusia bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan kebahagiaan, bisa makan, bisa punya suami, bisa punya istri, punya harta dan seterusnya. Di surga juga begitu. Karena itu adalah kodrat manusia. Manusia di surga itu tidak seperti hidup di tempat yang kosong. Ya, hidup di surga itu sama di dunia, fasilitas lengkap, orang bahagia, tidak ada berkesudahan kebahagiaan itu. Salah satu daripada kebahagiaan itu ya, apa yang kemudian ada pada kehidupan manusia. Manusia itu butuh hubungan suami istri. Itu dipersiapkan oleh Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau hari ini kita berhubungan suami istri, kemudian kita masuk ke surga, enggak ngapa-ngapain, itu bukan kebahagiaan, itu penyiksaan. Sekira begitu. Silakan Bang. Beautiful, mumtaz Gurunda. Lanjut ke babak tanya jawab dari basic. Ya, baik. Bangkot baru datang. Mana nih Apiang? Dia izin katanya. Oh ya udah, aku handlein. Atau siapa kayak dari sini, takutnya nanti disangka nggak ada. Oke, saya handle ya. Sekarang siapa yang duluan bertanya? Oke, Pak Petrus silakan bertanya. Oh bukan dari ini partisipan katanya. Oh iya, dari partisipan. Silakan, siapa yang mau bertanya, raise hand, angkat tangan. Oke, Pak Petro mau bertanya atau partisipan bertanya, siapa? Ada Leon mau bertanya. Mau merespon Ustadz Ujuma, bukan waktunya lagi ya? Iya, nanti kita bikin sesi berikutnya, Bang. Oke. Sekarang iya. Bukan. Yang sekarang ini kan sesinya kan bertanya kayaknya.
Jadi para partisipan di sini bertanya kepada narasumber. Karena kami kan sebenarnya diskusi kami itu sudah saling tanya menjawab sebenarnya tadi kan. Ya, Artinya dari partisipan bertanya ke Pak Petrus sama ke Pak Juma. Boleh. Oke, sekarang siapa mau bertanya? Oh, Pak Munir mau bertanya. Silakan Iya, Pak Munir. Ada Pak Petro. Selamat siang Pak Petro. Boleh bertanya Pak Petro? Suaranya kok kecil ya Pak ya? Boleh bertanya. Kresek-kresek memang punya Pak Petro kayaknya. Ya, mungkin. Iya, agak kresek-kresek Pak. Entar, Ini kena kipas. coba. Oh, kena kipas ya. Ini Dimatikan bagaimana dulu. sekarang? Oh, ini bagus. Silakan Pak Munir bertanya Baik, sama silakan Pak Petro. Pak Munir. Kalau kata Anda kan pengikut Yesus nih. Kalau pengikut Yesus itu nanti kata Yesus hidup kekal gitu kan. Nah itu hidup kekalnya itu kekal di neraka apa kekal di surga Bang? Gimana ya itu Bang? Oke, silakan Pak Petro menjawab. Baik, Ya, Pak Munir. apakah orang pengikut Yesus itu hidup kekal di surga atau hidup kekal Maksudnya di bukan neraka? Bang, penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Kalau pengikut Yesus pasti di surga. Penyembah Yesus maksudnya itu kekal kan hidup kekal nih, kekal di surga Iya. apa kekal di neraka gitu. Ya itu aja Bang. Ya, Silakan. menurut seperti yang Yesus janjikan, inilah hidup kekal itu ya, mengenal Engkau Allah satu dan mengenal Yesus Kristus ya toh. Lalu Yesus berkata, di mana aku berada di sana pengikutku ada. Karena Yesus adalah penguasa surga dan bumi, Dia adalah sang firman Allah yang ilahi, maka pengikut Yesus itu nanti akan berada di mana Yesus berada. Yesus tentu tidak berada di neraka ya, tetapi Yesus ada di dalam kebahagiaan abadi yang kekal, yang ada di atas dimensi ruang, waktu, dan bentuk. Pak Petro. Ya, silakan. Kalau ayatnya tidak. Sebentar. Pak Munir mau bertanya lagi? Oke, silakan. Iya, pertanyaan yang baru, silakan. Ya, satu aja meneruskan yang tadi ya. Tapi ayatnya nggak mengatakan dia itu bakal kekal di surga, itu nggak ada Bang ayatnya Bang. Cuman hidup Kalau kekal dia- gitu. Kalau dia mengatakan ana al-haq al-hayat al-nur, akulah kebenaran, akulah sang hidup, sang kebenaran, sang jalan. Ya berarti kalau dia adalah sang hidup, berarti hidup itu kan kekal. Ya kan di neraka hidup juga Bang. Neraka itu apa yang Bapak maksud dengan neraka? Ya kalau masuk neraka kan orang hidup juga, kalau mati kan enak. Ya, Tentu- neraka itu adalah kondisi atau tempat di mana segala perbuatan manusia diganjar dengan keadilan. Maka yang ada di sana adalah penderitaan kekal. Seorang pengikut Kristus, idealnya yang telah menerima Yesus sebagai juru selamatnya, Yesus akan mengangkat dia, menempatkan dia di tempat di mana dia berada dalam kebahagiaan kekal. Oke lah. Maka Itu aja, Bang. maka dalam Injil kita hanya menemukan kata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ya tidak ada berkenikmatanlah, karena memang tujuan akhir dari rencana Allah kepada manusia adalah untuk menganugerahi manusia ke dalam kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal itu biasanya kita sebut surga. Penderitaan kekal itu biasanya kita sebut neraka. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya ini Bro Tuakbir kayaknya ya. Silakan Bro Tuakbir mau bertanya sama siapa Bro? Terima kasih Bang Erben. Dengar ya suara saya Bang? Jelas silakan Bro. Oke, saya mau bertanya kepada Bang Ustaz Juma. Boleh ya? Silakan Bang. Jadi begini Bang, terkait ada mengawinkan di surga di jannah. Iya. Kita tahu bahwasanya fakta historis mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad memiliki belasan istri, kan gitu ya. Iya. Ketika di jannah, Nabi Muhammad itu istri-istrinya itu jadi penonton atau tidak gitu. Karena
ada 72 bidadari yang menanti di jannah. Terus kalau memang para istri-istri tersebut cuma jadi penonton, apa fungsinya istri di surga kan gitu menurut keyakinan dalam Islam. Dan terkait ini lagi Bang. Terkait dalam hadis dikatakan bahwasanya mohon maaf ini ya, ini bahasanya agak vulgar. Penis itu 70 tahun tegang ya di jannah ya kalau nggak salah ya. Itu dibutuhkan butuh berapa tahun untuk menyelesaikan 72 bidadari istri-istri tersebut gitu Bang. Terima kasih. Baik. Jadi pertanyaannya ya lucu juga ya. Tentang hadits itu saya perlu kajian mendalam ya. Kalau ada kemudian data, tolong di-share di sini hadis yang mengatakan yang tadi. Terkait dengan istri Rasulullah Muhammad SAW, di situ diterangkan bahwa ketika seorang wanita, istri ya terhadap suaminya, maka kelak dia akan menjadi ratu di dalam surga. Nah, teman-teman Kristen, acap kali ketika berbicara mengenai surga, apalagi terkait dengan surganya Islam, maka yang dipenuhi kemudian kepalanya itu adalah hal yang terkait dengan seks. Padahal surga itu tidak seperti itu penggambarannya, bahwa seks mulu-mulu yang dilakukan, tidak. Dari Sayyidina Ali, Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, di surga terdapat perkumpulan para bidadari. Mereka menyeru dengan suara dan keindahan belum pernah didengar semesta makhluk. Dan mereka ini kekal. Nah, istri daripada seorang suami yang soleh ketika di muka bumi, termasuk istri beliau, itu menjadi ratu dari bidadari tersebut. Nah, terkait dengan yang tadi, yang sahabat saya pertanyakan, apakah kemudian istri itu menjadi penonton? Di dalam kehidupan surga, ya, itu yang masuk adalah orang-orang yang suci, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang ketika hidupnya di dunia itu menjaga daripada sikapnya terhadap wanita, menjaga aibnya dan seterusnya. Jadi yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang mampu menjaga dirinya. Dalam arti kata, tidak seperti beringasnya orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Itu sangat jelas itu. Jadi tidak ada istilah yang lainnya itu cemburu, atau marah, atau dengki dengan adanya apa yang kemudian Allah siapkan bagi penghuni-penghuni surga. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan bahwa istri kelak itu adalah istri yang sangat bahagia, adalah mereka yang masuk ke dalam jannah, mendampingi suaminya. Nah, sama ketika mereka diberikan janji, diberikan bidadari, diberikan pelayan. Nah, apakah kemudian mereka mau seketika melampiaskan syahwatnya kepada itu? Belum tentu. Allah hanya menyediakan. Tapi orang-orang yang masuk ke dalam, kemudian orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah, tentu akan menjaga dirinya. Etikatnya, perbuatannya pasti akan terjaga dengan baik. Sehingga istri-istri mereka dikatakan udkhulul jannah antum azwajukum tuhbarun. Istri-istri mereka itu akan bergembira di sana. Artinya bahwa apa yang kita pikirkan saat sekarang itu tidak terjadi di sana. Itu tidak terjadi di sana. Dalam arti kata bahwa ketika orang beriman itu masuk ke dalam jannah, maka perbuatan yang jorok, perbuatan yang tidak baik itu pasti tidak akan terjadi. Mohon izin Bang, kita dialog interaktif boleh ya? Silakan. Silakan ditanyakan lagi atau ditanggapi. Tadi kan Bang Zuma mengatakan bahwasanya istri-istri Nabi menjadi ratu di surga. Kan istrinya banyak nih. Yang menjadi ratu siapa kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua Bang. Abang tidak mengetahui bahwasanya ustaz kawakan di Indonesia itu sepakat semua Bang. Bahwasanya misi di jannah itu adalah memecah perawan Bang. Kan gitu ya. Ini bertolak belakang dengan pemikiran Bang Zuma. Bang Zuma mungkin berbeda ya aliran dari arus utama gitu. Tapi para arus utama, ustaz kawakan ini sepakat bahwasanya di jannah itu adalah memecahkan perawan. Jadi menurut Abdul Somad itu perawan itu ditembus, nanti ketika udah pecah itu nyatu lagi, terus nanti ditembus. Nah pertanyaannya sekarang, sampai kapan mau begitu aja kan gitu Bang? Apakah tidak ada endingnya? Kan harusnya ada happy ending kan gitu Bang. Pertanyaannya
Bang Juma kan tidak pernah membaca ada hadis 70 tahun tegang gitu di jannah kan gitu. Kalau ada 72 bidadari dan penis itu tegang selama 70 tahun, pertanyaannya berapa tahun yang dibutuhkan untuk pengecorotan, Bang? Gitu, Bang. Selesai. Ya, jadi pertanyaan Anda kemudian mengarahkan saya untuk seakan-akan saya harus mengarang gitu ya kan? Karena saya tidak pernah menemukan data-data sahih tentang apa yang Anda sebutkan. Kalau di dalam surga, Al-Quranul Karim menerangkan, Al-Quran 15 ayat 48, penghuni surga tidak merasakan lelah seperti di dunia. 1. Al-Quran 35 ayat 35, tidak ada lesu bagi penghuni surga. Kemudian Al-Quran 743, dicabut rasa dendam di hati para penghuni surga. Kemudian Al-Quran 56:19, tidak mengalami pusing, mabuk, dan seterusnya. Seperti ketika kita hidup di dunia. Al-Quran 44:56, tidak mengalami kematian di surga. Al-Quran 10:4, penghuni surga memiliki tubuh baru, beda kehidupan di dunia. Lalu kemudian banyak hal-hal ya yang kemudian diterangkan oleh surga di dalam Al-Quran. Seperti Quran 76 ayat 20, penuh kenikmatan, penuh kebahagiaan, dan bagaikan kerajaan. Ya. Lalu kemudian mereka penghuni-penghuni surga itu dipuaskan oleh Tuhan. Dalam arti kata bahwa apa yang menjadi cita-cita ketika dia hidup di dunia, apa yang mereka idamkan ketika dia di dunia, apa yang mereka inginkan ketika di dunia, itu diberikan oleh Allah kelak di surga nanti. Jadi bukan semata-mata kemudian hanya seperti yang Anda sebutkan, hanya melakukan hubungan suami istri dan seterusnya. Di Al-Quran 4370 jelas dikatakan bahwa para istri itu digembirakan. Hidup seperti di dunia. Jadi tidak hanya melakukan apa yang Anda gambarkan, melakukan seks dan seterusnya. Ya, tidak seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak ada di dalam Islam. Jawabannya pun tidak ada. Saya pastikan tidak ada jawabannya. Karena itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak berbobot, dalam arti kata tidak perlu untuk saya jawab. Ya. Lalu kemudian kehidupan di surga itu adalah kehidupan sama seperti di dunia, diberikan kebahagiaan, diberikan istri, diberikan pendamping dan seterusnya. Ya. Mohon maaf, tadi kan Abang bilang pertanyaan tidak berbobot. Masa Abang bilang para ratu itu siapa, Bang? Kan istrinya banyak nih. Yang menjadi ratu siapa? Sekarang mau menjadi ratu? Sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Anda diberi hadiah 1 truk pisang, 1 truk ayam panggang, 1 truk kambing. Abang makan semua itu? Oh tidak, ya, tidak. Maka dari itu kalau boleh usul ya, cukup bertanya saja. Kalau tidak bisa menerima jawaban ya nggak usah karena kan ini kan soal iman. Terima kasih Bang Petro. Maka dari tadi saya bilang tadi memang ada agak slip, ada agak miss satu pertanyaan belum dijawab. Yang saya tanya itu tadi. Itu aja sih. Siapa sih yang menjadi ratu di dalam untuk apa? Untuk menjadi mempelai Kanjeng Baginda. Mungkin Bang Juma tahu ya, ada sekitar 13-an ya kalau nggak salah ya istri Nabi. Semua istri orang-orang yang beriman kelak ketika di jannah menjadi ratu, Bang. Oh gitu. Berarti istananya banyak ya? Oke, iya. Oke lah. Kalau begitu bisa dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Koapiang. Ya, bentar. Tadi aku ambil alih sebentar. Sekarang kembali ke Koapiang, silakan lanjut. Oh ya, sebentar. Jadi kok sesi tanya jawab udah selesai Pak Petro? Belum. Saya mau bertanya satu kali lagi nggak boleh? Oh bentar, itu siapa Joko? Enggak. Jadi sesi tanya jawab nanti belakangan. Mungkin sesi Pak Petro udah selesai apa belum sama Bang Juma? Sudah tanya jawab ini dari sudah. Jadi ini sekarang Koapiang yang bertanya itu peserta yang ada di room ini bertanya ke dua narasumber. Iya. Siapa yang mau ditanya mereka silakan. Jadi tadi sudah ada bertanya tadi. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya boleh memberikan masukan juga untuk kita semua. Boleh silakan. Jadi ketika ada seorang Kristen bertanya kepada Muslim, gitu, lalu jawabannya itu tidak memuaskan, saya pikir tidak perlu dikejar karena penjelasan itulah penjelasan Islami. Kan
perspektif Kristen tidak akan nyambung. Ya. Demikian juga ketika bertanya kepada saya, ya jawaban saya itu adalah jawaban Kristiani, tidak akan nyambung ke nalar si penanya apabila dipaksakan harus sesuai dengan kaidah Islami. Maka dalam diskusi ini harapan saya, dengan demi perbedaan yang nyata ini kita bisa belajar mengenal, begitu loh. Terima kasih. Bagus itu ini. Ya mungkin yang dari Muslim ya. Ya, ada yang dari Muslim ini mau bertanya. Silakan. Ini masih ada yang joker ini, angkat tangan mau bertanya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Pak. Nah, sebenarnya dari awal saya udah gedek gitu sama Pak Juma ya, karena terlalu memaksakan pemahaman dia untuk pemahaman di Kristen itu gitu. Karena di Lukas, di Markus juga dijelasin bahwa yang diterima itu menjadi pengikut Kristus itu pada saat itu juga pada masa ini. Dijelasin di Lukas 18 ayat 28 sampai 30 di situ. Jadi dijelasin upah yang didapat itu pada saat itu juga gitu. Jadi kalau kita lihat murid-murid Yesus itu nggak pernah mendapat 100 istri, 100 anak, 100 ibu, 100 semualah itu. Oke. Saya langsung bertanya aja ya. Nah, saya ingin bertanya pertanyaan yang ada di Alkitab. Pada 2000 tahun lalu orang-orang Saduki kan bertanya kepada Yesus di Matius 22 ayat 23, pada Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi dia kemudian mati, dan karena ia tidak mempunyai keturunan ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang sampai ke-7. Dan akhirnya sesudah mereka semua mati, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang akan menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Terima kasih. Nah, karena di ayat 29-nya Yesus bilang, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah gitu. Nah, saya ingin bertanya pertanyaan orang Saduki 2000 tahun lalu itu kepada Pak Zuma. Terima kasih. Ya, baik. Sebentar Juma. Iya. Juma kagak tahu Saduki sama Farisi nih. Joker Anda. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, bisa. Ya, silakan. Tahu Bro Apiang nih, jangan mendikte lah, tahu dia. Ya silakan Juma. Tahu. Ini Muslim ini ahli kitab semua yang masuk sini. Iya. Enggak kan. Kagak, bukan dengerin dulu nih, gue bukannya ini si Juma, maksudnya ada enggak kitabnya di dalam kitabnya Saduki sama Farisi gitu maksud gue. Oh, ada di kitab Slayer, ada kok, ada. Silakan Juma. Juma. Penggiringan terus biarin aja lah yang tanya apa biar dijawab spell aja. Silakan Juma. Baik. Jadi gini, kawan, terima kasih atas pertanyaan yang tadi ya. Kalau saya masih kepada pemahaman saya bahwa Yesus menjanjikan istri 100 kepada pengikutnya. Nah, maka karena itulah jawaban saya ketika mengacu kepada kitab Anda, saya akan mengarahkan ke sana. Di dalam Matius yang Anda sebutkan, Matius 22, ya, datanya kita ambil coba dari nomor 1 sampai 14. Ya. Yesus itu menjelaskan perumpamaan tentang surga dengan kisah perkawinan. Tetapi di Matius 22 ayat 30, ya, Yesus mengatakan bahwa manusia di hari kebangkitan tidak kawin dan dikawinkan, tetapi mereka ini artinya tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi mereka ini hidup seperti malaikat. Di nomor 30 yang tadi diterangkan oleh saudara saya dibacakan ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat. Nah, data di Matius ini itu sebabnya muncul karena ada usaha Yahudi untuk kemudian menjebak Yesus. Alur ceritanya lengkap. Pertama-tama Yesus membuat perumpamaan bahwa surga itu ibarat perjamuan kawin. Lalu kemudian Yahudi bertanya kepada Yesus di dalam data nomor 23. Pada hari itu datanglah Yesus kepada orang Saduki, lalu kemudian mereka berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Ini masalahnya adalah masalah kebangkitan. Awalnya tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa mengatakan
bahwa jika orang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan kebangkitan keturunan bagi saudaranya itu. Kemudian bergulir cerita itu, bergulir. Lalu kemudian Yesus menjawab bahwa di hari kebangkitan tidak ada kawin dan mengawinkan. Nah, artinya bahwa Yesus ini tahu bahwa orang ini menjebak, bahwa orang Yahudi ini menjebak dirinya gitu. Ya, jebakan Yahudi itu adalah seputar hari kebangkitan dan perkawinan. Coba Anda lihat di mana di nomor 16-nya di Matius 22 itu. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama dengan orang Herodein bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun sebab engkau tidak mencari muka." Nah, mereka sebenarnya ingin menguji bahwa Yesus ini benar-benar jujur atau tidak. Karena orang yang jujur tidak bertolak belakang dengan perkataannya. Maka orang Saduki di dalam Matius 22 dari nomor 23 sampai nomor 28 itu berbicara tentang tidak ada kebangkitan dan pemilihan suami perkawinan setelah mati. Kemudian Yesus di Matius 22 di data 30-nya Juma sebentar gue izin dulu. Pertanyaan tadi sama jawaban kayaknya kurang klop ya. Kan tadi gue bilang. Ya, sebentar saya simpulkan Bang. Saya simpulkan. Bentar. Tadi kan gue bilang. Yang jawab itu harus Pak Petrus, Pak Abiang. Karena itu Alkitab. Iya, Juma makanya kan gue bilang tadi barusan. Juma tahu nggak Saduki sama Farisi? Si Slayer tahu. Pak Petrus aja yang jelaskan karena itu Alkitab. Sedikit lagi. 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi minta tolong. Oke. Jadi Yesus itu mengatakan tidak ada kawin dan tidak mengawinkan di hari kebangkitan. Nah, untuk memahaminya, maka sahabat-sahabat harus tahu dulu apa itu definisi kebangkitan. Jadi hari kebangkitan itu dipahami sebagai hari di mana manusia bangkit dari kematian, belum menuju surga, belum menuju neraka. Jadi hari kebangkitan umat Islam pun pahami tidak ada kawin-mawin. Tidak ada kawin-mawin di hari kebangkitan itu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan kepada sahabat. Jadi kalau dikatakan tidak ada kawin-mawin pada hari kebangkitan, betul. Kawin-mawinnya itu nanti di jannah, di surga. Sebagaimana Yesus menjanjikan 100 istri itu. Demikian. Ya, terima kasih. Mungkin ini kan belum menjawab pertanyaannya, Pak. Ya, makanya Joker bertanyanya semestinya dia kan Quran, ya. Justru yang kalau gue sih bertanya tadi tentang pertanyaan itu untuk di Islam, maksud aku gini Pak, ketika ada orang yang meninggal, yang beristri, nah istrinya itu 7. Bentar, boleh saya komentar? Anda seorang Kristen bertanya Alkitabmu kepada Muslim, nggak tepat. Enggak, itu bukan soal Alkitab Pak, maksud aku.